Salam. مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسي نهضة الوطن وصف محمد بن عبد المجيد على الفنان لوصوله وفروعه ولمحبه الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولتحفظين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبحمده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir untuk melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi kita. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga dan orang tua kita, bersama guru-guru kita, mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wal muslimin fid dharaini. Amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ya gitu. Sampai di mana? Iya dong deh. Sampai apa? Hah? Waru? Warwiyah. Oh, okay. Warwiyah anillahi ta'ala annahu qala man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha mardiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana alaihi sakhitun. Itu nggih. Warwiya 'anillahi ta'ala, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qol, bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis qudsi ya. Man asbaha, barang siapa di waktu pagi
mardiyan, hal keadaannya diridai, liwalidayhi, oleh kedua orang tuanya. Pagi-pagi sudah mendapat reda kedua orang tuanya. Muskhiton li, sementara dia orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ana anhu radin. Nah, gara-gara orang tuanya ikut reda padahal orangnya itu dimurkai Allah, fa ana anhu radin. Kata Allah, saya kepada orang itu ikut reda. Kita jawab. Padahal orang itu dimurkai Allah, tapi dia diridai orang tuanya. Berubahlah keredaan orang tuanya itu mengubah kemurkaan Allah menjadi redha Allah Subhanahu wa taala. Wa man asha mardiyan li, barang siapa di waktu pagi reda kepadaku kata Allah. Artinya dia berarti berbuat baik maksudnya, ya. Muskhiton liwalidayhi, tapi dia murka kepada kedua orang tuanya. Berarti di atas maksudnya man asbaha mardiyan, barang siapa di waktu pagi reda kepada kedua orang tuanya, tapi dia murka kepada Allah. Kurang senangkah? Mungkin dia merasa menurut dirinya tidak mendapatkan keadilan Allah. Mungkin sedang susah, mungkin sedang stres dan seterusnya. Karena dia reda kepada kedua orang tuanya, fa ana anhu radin, kata Allah. Saya akan reda kepada orang itu. Gara-gara dia meredai orang tuanya, Allah meredainya. Sebaliknya, waman asbaha mardiyan, barang siapa berada di waktu pagi dalam keadaan reda kepadaku, kata Allah. Ya, mungkin dia senang, mungkin sedang berbuat baik. Muskhiton liwalidayhi, tapi dia murka, marah kepada kedua orang tuanya. Redha kepada Allah tapi marah kepada kedua orang tuanya. Fa ana alaihi sakhitun, maka saya pun juga murka atasnya, kata Allah. Sangat beriringan sekali, ya. Redha Allah itu dengan redha orang tua. Berarti kunci itu ya, kunci ya. Tapi jelaslah ini ya keredaannya kepada yang baik, ya. Baru Allah reda. Kalau orang tua kita reda kepada perbuatan yang jelek, tidak mungkinlah Allah reda juga. Jelas, karena Allah sudah senang sama yang baik. Bila orang tua reda kepada ya yang baik, sekalipun kita dimurkai Allah, maka berubah Allah menjadi reda kepada kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, birru aba'akum yabirrukum abna'ukum. Itu kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, birru aba'akum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Berbaktilah kamu kepada bapak-bapakmu. Ya, itu bapak maksudnya. Kalau sudah disebut bapak ya masuk ibu. Ya. Bagaimana reaksinya? Ya birrukum abna'ukum. Nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Ya, karena air mengalir ke bawah. Kalau kita sendiri sudah berbakti kepada orang tua kita, nanti anak kita juga akan berbakti kepada diri kita. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, ya kita duluanlah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, otomatis kita mencetak anak kita untuk durhaka pada diri kita. Karena anak paling dekat dengan orang tuanya, kan? Ya. Wa'fu an nisa'in nas, ta'fu nisa'ukum. Coba, insyaallah. Maafkanlah olehmu dari istri-istri orang lain. Ya. Jadikan dirimu pemaaf kepada para wanita yang lain. Ta'fu nisa, ya, nisa'ukum. Niscaya
istri akan menjadi pemaaf kepada kita. Kita memaafkan wanita lain, Allah akan mencetak istri kita menjadi pemaaf kepada diri kita. Kalau kita pelit kepada orang lain, terutama para wanita, nanti istri kita juga pelit sama kita. Ya. Karena suami adalah imam, ya. Apabila imam itu berbuat baik kepada orang lain, Allah akan menciptakan istrinya akan baik kepada dirinya. Sudah sama saja larinya ini, ya. Intinya kita ini harus berangkat dari diri kita. Agar hati kita lapang, apapun yang kita lakukan usahakan untuk orang lain. Lapang kita. Andai kata hilang, kita akan merasa stres. Coba lihat tukang rumah itu. Iya, selalu berbuat untuk orang lain. Iya, laun balen aja mudi-mudi. Hah? Iya. Warung nasi, ya, itu kan juga untuk orang lain. Begitu habis nasinya, puas enggak dia? Puas. Malah enggak dimakan-makan orang itu susah dia. Karena dia sudah ingin berbuat untuk orang lain. Begitu juga kita ngajar. Kita belajar waktu kuliah atau belajar memang berniat untuk orang lain juga. Kan itulah maksud Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Kalau kita bekerja niat untuk orang lain, itu yang membuat kebahagiaan tersendiri. Iya. Coba lihat tukang parkir. Bukan mengaturkan dirinya, tapi mengaturkan orang lain. Begitu diambil orang lain, puas sendiri dia. Luar biasa. Berarti ikhlas itu dari dalam. Keluarnya dari dalam keluar. Kalau ada yang muncul dari luar ke hati, itu tidak ikhlas. Soalnya kan riya itu kan dari luar dulu dalam. Hah? Ya. Kalau dari dalam keluar itulah ikhlas. Ikhlas. Makanya yadul uliya khairum yadis sufla. Tangan di atas baik dari tangan di bawah. Berarti kan dari dalam dulu keluar. Berarti dari kita ke sana. Baru dari sana ke sini. Belakang itu dipikirkan. Ya. Semuanya begitu. Semua orang yang berniat untuk orang lain itu adalah kebanggaan yang bisa memuaskan dan lapangkan dadanya. Orang tua, kakek, nenek moyang kita kalau tanam kelapa bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Orang gula gending itu dia buat untuk siapa itu? Untuk orang lain. Ya. Belum ada laku, di situ nampak bahagia kan? Tapi pada itu susah itu. Hah? Semakin dia bergendang itu susah sebenarnya itu. Tapi kalau sudah habis gula, tidak bergendang-gendang lagi, itulah kebahagiaan yang tiada tara. Memang dunia begitu. Kadang-kadang marah itu muncul ketawa. Kadang-kadang bahagia itu yang muncul nangis. Itu memang luar biasa. Saking senangnya nangis dia. Gitu. Saking murkanya ya ketawa dia. Nah itulah kadang-kadang insyaallah. Kayak sari manis lah. Saking manisnya pahit sebenarnya. Pahit. Padahal manis itu. Tapi kena saking manisnya terasa pahitnya. Gitu. Itulah kehidupan. Ya. Kalau kita ingin ikhlas itu memang dari dalam. Ini tandanya insyaallah ikhlas. Kalau keluar dari dalam dulu. Ya. Tapi kalau inginkan pribadinya berarti dari luar ke dalam itu. Sampah namanya. Ya, sulit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seseorang ista'zanahu fil jihad, yang telah minta izin kepada beliau untuk ikut berperang. Laki-laki itu minta izin untuk ikut jihad. Ya. Ahayyun walidaka, kata beliau. Apakah orang tuamu masih hidup keduanya? Ahayyun,
walidaka. Ini laki-laki ini ingin dapat pahala perang ini. Ingin ikut perang, makanya dia minta izin. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang. Rasulullah bertanya kepada dia, ahayyun walidaka. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, orang itu menjawab, na'am. Qala, Rasulullah menjawab, papihima fajihadun. Pada keduanya sudah ada jihad, kenapa kamu harus cari yang lain? Berbaktilah, mengabdilah kepada keduanya. Sama hukumnya dengan kau juga jihad di jalan Allah. Itu coba, insyaallah. Berarti tunggu bela lalu ngelilung tiba Yaman tiba itu. Dengan toa tapi itu meta le balik kan. Kepiang nek nebue, andai kata kepiang kadun ta lalu angkos. Ya beta piang wayah no kira-kira, berembe. Iya. Petang saja lo le Bima sudah jadi T1 sih no. Kita jar. 500. Wayah niki pelunggu 500 sama ina. Woi. Dan panjang umur anakmu kan. Wah, mantep ini. Nembelin ta wayah no biar no. Ya lalu ceramah. Jadeknya murah no mati lilangan kan susah teh. Innalillahi. Ya masyaallah. Jadi contoh kita. Ya. Jihati dulu keluarga kita, jihati dulu diri kita. Kan ya ku ampusakum wa ahlikum nar. Ibda binab. Mulailah dari dirimu, itu sudah segala-galanya itu. Segala-galanya. Ini Rasulullah ya. Wa sa'alahu alaihi salatu wassalam rajulun. Ya. Rasulullah bertanya kepada seseorang, faqala ma haqqul walidain ala walidihima. Apakah hak orang tua atas anaknya? Ya, apakah hak di sini kewajiban anak kepada orang tua. Hak orang tua menjadi kewajiban anak. Ma haqqul walidain ala walidihima. Apakah hak kedua orang tua atas anak keduanya? Apakah haknya orang tua itu? Apakah kewajiban anak kepada orang tuanya? Faqala, Rasulullah menjawab, huma jannatuka wa naruka. Cukup sudah. Singkat. Kedua orang tuamu adalah surgamu. Begitu juga kedua orang tuamu juga bisa menjadi nerakamu. Kita minta surga lewayah no. Kalau mau cari neraka, ya hendak karing balik ya. Kalau kita birrun, surga. Kalau kita akun, neraka. Birrun berbakti, akun durhaka. Kan karing bolak-balik doang, kedi kan. Ya. Kita berbakti berarti surga kita, orang tua kita. Ya. Ini sudah lengkap ini. Biasa yang kita dengar kan? Ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tinggal kita balik, an-nar tahta aqdamil ummahat. Sama itu, ya. Surga dan neraka ada di bawah telapak kaki ibu. Nah itu, ya. Apabila kita berbakti menjadi surga, apabila kita durhaka menjadi neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Nah ini man sarra bermakna man ahabbahu, ya, man ahabba, barang siapa ingin, ayyamudda lahu, supaya panjang baginya umurnya. Barang siapa ingin umurnya panjang, wa yuzadu lahu fir rizqihi, ditambah baginya rezekinya. Umur bertambah, umur panjang, rezeki nambah terus. Kuncinya falyabirra walidayh, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua itu ada dua intinya berarti. Memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Iya. Ini kita perbaiki dulu baru kita kerja. Insya Allah cepat gitu.
Ya. Rajin 24 jam lu wayah nu terbengkalai 24 jam. Ah sekatin, enggak bisa. Iya. Kan sudah yang sampaikan pada prinsipnya. Pada prinsipnya tidak terlalu berhubungan rezeki dengan kerja. Iya. Kalau kita mengatakan rezeki itu tergantung kerja keras, yang paling kerja keras kan para buruh. Allah, sume yang luar biasa sih kerja keras. Tapi tetap juga tidak bisa kaya. Tidak bisa kaya. Andai kata 1-2, itulah hak Tuhan. Tapi mayoritas pekerja keras tidak sekaya prinsip kerja keras itu dengan kaya. Ternyata tidak. Ya. Atau yang menghabiskan waktunya 24 jam untuk jaga malam jualan. Ya, ternyata dagang kopi 24 jam jual kopi. Masih berutang kopi enak. Ternyata tidak menjamin waktu yang ngepol 24 jam juga. Andai kata PN juga, mungkin jaminan kata orang, karena ada prinsip orang, namun kalau sudah PN anaknya sudah jari anak mana. Mendapat mahar masih demen jari sih marahnya, mana PN doang. Iya, insyaallah. Tapi kita lihat banyak orang yang PN, wah ngangkat tangan jadi judul, SK itu kan, berbang judul, demen kamat-kamat sampai nangis. Nah, berarti juga bukan jaminan, bukan jaminan. Iya, karena banyak bukti kan. Iya. Calon DPR mungkin, wah orang kaya kalau calon DPR, belum tentu. Saya pribadi banyak didatangi oleh orang-orang yang kalah nyalon itu. Ternyata tidak bisa kaya juga. Iya, insyaallah. Kuncinya adalah mendekat kepada yang maha saja. Ya. Lalu kita jalani ikhtiar sedikit, insyaallah. Insyaallah. Ini perintah ini juga ini dari Nabi kita ini. Insyaallah ini aja. Kalau kita ingin umur kita panjang, memang betul itu. Berbakti sudah cukup. Kalau kita ingin berkat ilmu kita, berbakti sama guru. Itu kuncinya 2. Kalau mau berkat ilmu, di guru. Kalau panjang umur, di ibu, orang tua. Insyaallah. Iya. Rata-rata orang panjang umurnya kalau berbakti, insyaallah. Iya. Contoh Ummi Nini rahmatullah, Ummul Nahdiyin. Ya, beliau kata Bapak Monose selalu berdoa di belakang Monose. Bapak Monose jadi imam, beliau jadi makmum. Besar-besar doanya kata Monose. Entau meke doa ummi le mudi menajari makmum le aku. Ya Allah, panjangan umur Bapak Monose. Aran kunjulu mati. Namun aku mati berjudul dia narak pergi dengan nangis. Munia aja dunia nangis. No, udah beliau katanya tiap beliau di belakang. Ternyata kan duluan Bapak Moseh kan? Ya, jauh duluan Bapak Moseh meninggal ketimbang Umi rahmatullah. Padahal dia minta mati duluan. Ya. Tapi kan enggak diterimalah bahasa kasar ya. Ternyata yang kita minta belum tentu terjadi. Itu kata Bapak Moseh. Allah.
Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama tadi, ya, orang yang ingin panjang umurnya dan dimurahkan ditambah rezekinya, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga bersilaturahim, menyambung hubungan sosialitas kita, menyambung hubungan, ya, persaudaraan kita. Kalau kita bertetangga bersama keluarga, ya haknya. Pertama, hak sesama muslim kita. Kedua, hak kerabat kita. Yang ketiga, hak tetangga kita. Kalau tetangga kita tidak ada hubungan keluarga, dua haknya. Hak sesama muslim, hak sesama tetangga. Kalau tetangga kita non muslim, haknya cuma satu, hak tetangga saja. Tetap ada haknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim al-jannata. 3 golongan manusia yang Allah telah haramkan surga atas mereka. Haramkan di sini masuk dari awal. Bukan haram total. Yang pertama, mudminul khamri. Orang yang kecanduan meminum minuman keras. Ya. Mudmin artinya terus menerus. Dia milih tobat. Sampai mati. Nah, kalau dia berhenti, tidak menjadi mudmin. Ya. Satu. Khamar itu artinya nutup akal. Khimar artinya nutup kepala, kalau himarah, jilbab boleh juga. Khumur, ya. Khumur itu nutup, artinya nutup akal. Ya. Yang kedua, wal'aku liwalidayh. Yang kedua, orang yang tidak bisa masuk surga, diharamkan oleh Allah surga baginya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wadayus allazi yakirul khubusa bi alihi. Dayus itu orang-orang yang selalu mendatangkan, ya, keburukan kepada keluarganya. Sebenarnya dayus itu suami yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, kepada istrinya maksudnya. Saiki kancana terserah. Ya, dikirim istrinya ke Saudi, saiki kancana itu tidak pernah dipikirkan, selalu balik. Ya, dia mentekir mang kepeng doang. Dan keluarganya gimana? Tidak ada rasa cemburu. Dayus namanya. Dayus itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Mau ngapain sama orang lain, mau apa kerjanya apa, dan dia tidak pedulikan. Yang penting ngirim aja dong. Ya. Kecuali kalau ada temannya berangkat, ya bolehlah, sama-sama perempuan banyak. Ya. Karena wanita tidak boleh pergi tanpa mahram, tanpa yang ada mengawalnya, keamanan. Itu disebut dengan dayus. 3 orang ini Allah haramkan surga atas mereka.
pecandu minuman keras, ya, pendurhaka kepada orang tuanya, dan orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Nauzubillah. Wa warada, telah datang juga dalam sebuah hadis, annabirrul walidain afdalu minal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu lebih afdol daripada beribadah haji. Ya. Karena ikhlasan itu. Yang ini antara yang ikhlas itu. Ketika berangkat haji, wah liman bagawian, wah keren no. Woi, dah lu haji ke? Belum tahu ya ini dong kan. Ndak tadah kan. Ndak ada pahala. Iya. Lebih afdal dari umrah juga. Iya. Lebih afdal lagi dari jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, lebih afdal berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah. Ya. Hitung-hitung beruntunglah orang yang masih hidup orang tuanya secara langsung, dia bisa kasih uang, langsung dapat senyumannya, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Allah langsung Allah reda pada. Kalau meninggal kan tidak seenak masih hidup kan. Bisa kita tatap wajahnya, menatap mukanya adalah obat mata. Ya, ada obat mata pertama menatap wajah ibu kita, terutama membaca Al-Quran langsung melihat lembarannya, ya, sering berwudu, ditambah sering melihat warna hijau. Hanya para petani jarang pakai kaca, jarang jarang malah. Dia bilang tidak ada, tidak ada petani yang pakai kaca karena tiap hari melihat hijau itu memang matanya terobati. Biasa pakai kaca itu ya isi kelas, isi kantor. Iya kan memang kita hijau apa? Jarang kita hijau. Malah di sebelah kita wayah ini dah. Mereka datang ojo kantor saya jaga dia ini kan. Nauzubillah, bahaya. Ya. Kalau kita bisa bayangkan itu juga sunnat itu, ya. Ojo buat mata kita. Kita bayangkan misalnya mati tetap kita bayang-bayang. Apa-apa. Wa annal 'aqa liwalidayhi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Wa annahu la yurahu raihatal jannah. Innalillah. Insyaallah. Wa annal 'aqa liwalidayhi, dan sungguhnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan menghiraukannya nanti pada hari kiamat. Nyorak, ngumbeh. Tidak dipedulikan Allah. Tidak diurus, tidak diperhatikan, tidak dihiraukan. Berat sekali. Wa annahu la yurah. Dia juga tidak akan bisa mencium raihatal jannah, baunya surga. Ampun surga doang dia buta berhidup belum bela pun tama, jauh gadilah. Sangat jauh. Tidak bisa mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 500 tahun itu. Jarak 500 tahun bisa dicium bau surga. Ini bau surga saja tidak dicium oleh orang yang durhaka itu. Apalagi berharap masuk, ya. Lama itu. Insyaallah. Itulah pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat beliau, bagaimana kita harus memperhatikan kedua orang tua kita atau yang masih hidup lah, ya, atau sudah meninggal dunia dua-duanya, ya diperhatikan juga dalam doa minimal. Makanya anak yang tidak sempat mendoakan orang tuanya 24 jam dianggap akun liwalideh, durhaka sudah kepada orang tuanya. 5 kali sembahyang darat jangan ingat dirinya doang. Iya. Bagaimana kalau kita langsung dibuang orang tua kita waktu kecil, buang aja menung lengok ita. Kanggo kita indah dengan kan? Apa kita boleh tidak bakti? Tidak ada hubungannya itu. Iya.
Andai kata dibalas proses kelahiran kita itu, satu nurjani emas belum bisa terbalaskan. Hanya jasa meranakang itu doang. Memang jasa nyusuin, ngajar itu bekelor, ngajar itu nyenem, ngajar itu lampa. Coba lihat cara orang tua mengajar kita. Ya. Hanya menggunakan rasa dan kasih sayang. Sampai hari ini tidak pernah saya bisa nemukan ini resep bagaimana secara seorang ibu membuat trik-trik sehingga anaknya bisa makan, bisa jalan. Tidak ada, hanya cuma pembiasaan. Nyusu, sentul-sentul, wah, sentul sayang, gue nyedot terus, ceket terus. Tidak ada rumusnya permintaan ngajar, ya, tidak ada sentul-sentul. Makan juga begitu, pelan-pelan, terus jalan juga begitu, semuanya. Dan memang itulah, makanya kita ngajar tuh hanya niat beribadah, jangan kita ngajar untuk mementarkan murid. Bukan urusan kita. Kalau niat kita ngajar mementarkan murid, lalu murid tak pinter, kita yang bingung, gedak kita, sili-sili luntuh. Apa aja engkau kan bebiak ini cekat minta doang kan? Iya. Jadi niat kita mengajar untuk ibadah, kita sudah terlepas. Yang penting sesuai curah cara kita, sudah kita evaluasi, sudah kita pelan-pelan dengan ngerti. Memang ladang ibadah kita sudah itu. Kita syukur sudah dia tidak bisa ladang ibadah kita. Ya. Jadi kita nikmati saja ladang ibadah kita. Urusan pintar urusan Allah Taala. Yang penting dia sudah, kan kewajiban itu hanya nuntut, ya, thalabul ilmi minal mahdi. Wajib nuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Wajib nuntut, bukan wajib pintar. Urusan pintar urusan Allah. Hanya wajib nuntut. Wah, supaya kita terlepas dari tuntutan perintahnya. Penting kita nuntut. Urusan paham, cuma ada pikiran. Pokok nuntut. Insyaallah. Ya. Kalau sudah tepat cara kita, tidak bisa ditolak sesuatu itu. Kalau sudah tepat, tidak bisa ditolak. Mau apakah rezeki, apakah jodoh, apakah jabatan. Kalau sudah tepat itu ke kita, tidak bisa dihindari. Sebenarnya tidak ada rezeki salah sasaran kepada tuannya. Tidak ada rezeki yang salah mencari majikannya. Tidak ada. Yang salah orang mencari rezeki. Itu yang banyak salah. Makanya dia mencuri, merampok itu kan salah satu cara yang salah mencari rezeki. Tapi rezeki tidak pernah salah mencari tuannya. Itu. Iya. Berarti kalau ada orang yang masih muda, yang pacaran lalu ditinggal kawin, apakah ditinggalkan itu atau tidak? Nginang nomor hari aku nih, nginang nomor hari. Sebenarnya tidak ada orang yang tinggal kawin itu, tidak ada. Tidak mungkin rezeki kita dimakan orang lah, tidak mungkin. Cuma itu bahasa kehidupan saja. Tidak ada orang ditinggal kawin itu, karena memang bukan jodohnya. Tidak mungkin dia bisa kawin. Iya, bagaimanapun caranya kalau bukan jodoh tidak akan bisa ketemu. Iya. Tidak ada orang ditinggal kawin sebenarnya. Iya, karena memang bukan jodoh. Iya. Coba kita lihat jodohnya. Dia yang pacaran 5 tahun, ini yang ketemu 2 malam dia yang dapat coba. Hah? Ada kan? Iya. Itu coba. Kalau memang jodohnya aja, udah lain lalu 2 malam dah. Nikahnya 5 tahun. Pengorbanan banyak. Korban waktu, korban materi, korban perasaan. Bilin nomor hari. Bukan dibilin nomor hari, memang bukan rezekinya itu. Iya. Lu berat ya, ceket yang rawat jangan. Memang kenyataannya begitu. Nah, yang tentu mikir maksud aku. Nah, jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan dia pacaran lama, dengan dia tidak pacaran, tidak ada hubungannya. Kenapa orang yang pacaran tidak dapat, orang yang baru pacaran dapat? Karena bukan diri kita yang mengatur diri kita. Tapi kita ini diatur oleh Allah. Allahu mudabbirun. Ya. Allah lah yang mengatur.
Wabil jumlati kesimpulannya lah. Ya. Fahaqqul walidain a'zamul hukuk ba'da haqqillahi wa haqqi rasulih. Kesimpulannya bahwa hak kedua orang tua ya adalah hak yang paling besar dari hak-hak setelah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah dulu, baru hak Rasul, baru hak kedua orang tua. Artinya kalau kita balik, kewajiban kepada Allah lah yang paling utama, baru kewajiban kita kepada Rasulullah, baru kewajiban kita kepada kedua orang tua. Mengalahkan yang lain. Karena banyak ayat yang menggandeng itu. Iya. Murkanya tergantung murkanya, ridhonya tergantung ridhonya. Syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu digandeng terus oleh Allah. Anishkurli wali walidayh. Ya. Wabil walidayh ihsana. Ya. Kita suruh berbakti kepada orang tua kita. Fa'alaika bibirrihima wabil ihsani ilaihima. Fa'alaika bina wajaba alaika. Wajib atasmu berbuat baik kepada keduanya. Berbakti kepada keduanya wabil ihsan ilaihima. Berbuat bagus, bertingkah laku bagus, bersuara bagus, semuanya bagus lah. Ya, terhadap kedua orang tua kita. Wa bi ta'atihima. Ya, kita disuruh mentaati keduanya. Jelaslah hal yang baik semuanya, ya. Hal yang baik. Begitu juga kalau orang tua kita salah pemahaman, tidak ngerti, jelek tempatnya juga kita, lalu kita menolak, itu bukan durhaka. Durhaka itu perintahnya bagus, kita tolak. Dan kita mampu. Itu baru durhaka. Kita dagangan mau seketiu saja lo. Atau kuranglah. Suruh ini berangkatannya harus berangkat doang bulan mudi, haji. Merempentan. Terus kita bau sita, itu bukan durhaka. Orang tua sendiri yang tidak bersikap bijaksana. Ya. Kalau sudah kaya, orang tua minta, lalu tidak mau, itu baru durhaka itu namanya. Karena sudah sesuai, jalannya pas, cocok, lalu kita tolak, itu baru. Ya. Wa khibdul janahi ilahuma. Ya. Rendahkan sayapmu kepada keduanya. Ya. Rendahkan sikap kita, rendahkan suara kita, rendahkan gaya kita kepada keduanya. Tidak boleh kita tinggikan suara. Tidak boleh kita tinggikan sikap. Ya. Tidak boleh kita tinggikan gaya hidup kita terhadap keduanya. Apalagi sampai melapornya. Ya. Dia ngambil barang kita tidak apa-apa itu. Karena jangankan barang kita, kita ini miliknya. Jangankan barang kita. Semua yang kita miliki bersama diri kita adalah miliknya. Untung barang-barang kita diambil. Kalau kita diambil juga haknya, tidak ada masalah. Jadi tidak layaklah anak melapor orang tuanya ke kepolisian gara-gara kakao yang kita saksikan berapa lama ini kan. Orang tuanya mengambil coklatnya dilapor, metik itunya dilapor, ya Allah. Wa bi taqdimihima bil birri wassilati wal ma'ruf. Kewajiban kita mendahulukan keduanya dalam berbuat baik, menyambung hubungan dan bergaul dengan ma'ruf kepadanya. Dahulukan dia. Kebaikan dahulukan, sambungan dahulukan. Ya mudah selain angka. Entah lebaran wayahnya berjulu kah? Muna mati berjulu ziarah julu le makam aja. Baru kita jalan yang lain. Berjulu aja. Ya, berjulu.
Kalau kita ingin saling datangi dulu dia orang tua kita. Ya, datangi dulu. Kalau mau bergaul, dahulukan pergaulan dengan dia. Ya, dahulukan kita bergaul dengan dia. Bergaul dengan baik. Ya, bukan jarang dengan tua bersosialitas dengan anaknya. Dia saling sapa, dia berdua darah jama. Lalu no lebaran kita ya sedikit salaman. Enggak nih, masalahin aja. Sepi. Ya. Kayaknya miskomunikasi lah kadang-kadang. Ya. Ala nafsika wa ala ahlika wa auladika. Nah ini. Didahulukan dari siapa? Ya atas dirimu sendiri. Tuh. Wa ala ahlika atas istrimu sendiri. Wa auladika atas anak-anakmu sendiri. Dahulukan orang tuamu. Ya. Dahulukan. Wa min ghairi minnatin alaihima. Ya. Dari selain memberi atas keduanya. Wala istisqa lihima, tidak boleh memberatkan keduanya apapun. Ya. Tidak boleh. Marak tono kanak. Beli naran tak wayah nu, beli yang motor itu. Terpasang beliangnya. Belinya mati wayah nu. Insyaallah. Artono sakit tendah nih sehat-sehat. Jojok balik, dia sehat, dia sakit nih. Ketuan-ketuan ini, belinya motor kanak. Beli motor kan sakit. Ya. Mesata doang lampak Ustaz, watur-watur aja motor doang. Oh sakit tak mikir. Oh, ternyata ya sakit motor. Ya kalau orang tua kita mampu jangan ada apa-apa. Tapi kalau dipaksakan termasuk durhaka juga kita. Ya. Durhaka. Wa'adda hajatihima ilaika. Kita siapkan keperluannya untukmu katanya kan. Kita perhatikan hajat keduanya, apa yang dibutuhkan. Kita yang penuhilah. Wa rukbatihima fi birrika wa khidmatika iyahuma. Ya. Rukbah kalau diiringi dengan pa bermakna senang, ya. Senang berbuat baik kepadamu dan berkhidmatmu kepadanya. Ya. Kita harus perbaiki khidmat pelayanan kita kepada keduanya. Min a'zami ma minallah. Min a'zami ma mannallahu bi 'alaika. Ya, masyaallah. Kesempatan kita bisa memenuhi hajat orang tua kita. Kesempatan hati yang senang kepada kedua orang tua kita. Kesempatan kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kesempatan kita bisa melayani kedua orang tua kita. Itu merupakan pemberian Allah yang paling besar kepada kita. Pemberian Allah yang paling besar kepada seorang anak ketika dia mampu memenuhi hajat orang tuanya. Ketika dia mampu melayani orang tuanya. Ketika dia mampu, ya, apa yang orang tuanya minta. Mun tak becik lain ke bergiliran ke mana wayah numan ita kira-kira. Bergiliran ke ya? Hah? Bergilir ke wayah numan ita. Barang saja lo nang kaidah jemaah aku ngono ke kat na wayah nang ita. Ndek, mesa ingan ta doang. Maka beli-beli itu ngan talingan delang jamaah itu. Petang tu pelayan tu mandi wayah nu mana innalillahi. Kita ada yang 8 orang, ada yang 6 orang, kadang-kadang ada yang 10 orang juga. Mesa no, dia ulat tinduk layanin kita. Ha? Ngeluh ke lagu. Basta belik po. Ya Allah. Ketika kita besar, berjadual wayah nu mangan. Ya lelah nak ketu-ketu wayah jauh balik tangan. Ya ketu-ketu wayah ini. Ya Allah Insyaallah. Betapa untungnya seorang anak yang mampu. Aku penanggung wayah ni kah? Lah ngutek ketu-ketu nanta mandai. Teo namangan kah? Ngelalu kena kelor. Luar biasa.
kalau ada hati anak yang diberikan oleh Allah seperti itu. Ya. Makanya tadi beliau menjelaskan, ya, kesempatan seorang anak bisa menyiapkan kebutuhan orang tuanya, hati yang senang kepada orang tuanya, kesempatan bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, kesempatan bisa berkhidmat melayani orang tua, itu adalah min a'zami ma mannallahu alaih. Itu adalah pemberian Allah yang paling agung kepada seorang anak. Insyaallah. Waffaqaka lahu. Ya. Semoga dia beri taufik kepada untuknya. Ya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan insyaallah. Apalagi ini tengah berangkat tengah haji, bahaya mantap kan. Masyaallah. Mudah-mudahan insyaallah. Wa'lam, dan ketahuilah anna birrul walidati ad'afu birril walidi. Ya. Bahwasanya berbakti kepada ibu lebih berlipat ganda kebaikannya daripada berbakti kepada ayah. Ya. Lebih berlipat kalau ibu kita. 3 kali lipat itu. Ya, ibu dulu, 2 ibu, ketiga ibu, baru ayah, jadi berlipat-lipat. Kama warada fil hadis. Bagaimana telah datang dalam sebuah hadis. Wala'alla sababu fi zalika ma taqasihil walidatu min ta'abil hamli wa masyaqihi wa masyaqqatil wada'i wa mu'natir ridha wa tarbiyah. La'alla sababa fi zalika. Karena yang menjadi sebab ibu itu lebih berlipat-lipat kita berbuat baik kepadanya, ya. Karena sangat keras yang dihadapi oleh ibu itu, sangat berat yang dihadapi. Min ta'bil hamli, berupa lelahnya betian ini. Ya, itu pertama. Ya, min ta'bil hamli wa masyaqihi. Ya. Lelahnya hamil serta kesulitan hamil itu luar biasa. Mulai dari ngidam, ya Allah. Ita petang motor bang, jelu tahan. Pelenta pria sekolah telu jelu. Penang tak kan. Ya Allah, ini dengan betian 4 bulan penang. Hah? Gara-gara saya? Ya gara-gara ita. Kanya ita menengang wayahan. Hah? Bahasa kasar, ita mertianin wayahan kan. Iya. Insyaallah. Tapi dia tidak salahkan kita. Dia tidak jewer kita ketika keluar. Gara-gara anta pelolahku berangan siwa ulan. Dia narak ngono ita. Begitu kita keluar, senyum, sehat anakku, Masya Allah. Yang kedua, wa masyaqqatul wada'i. Ya, sulitnya menyusui. Sulit menyusui, kurang-kurang ka coba ka. Suruh bijana ngesap susu ndak ka. Potok-potok nah gerep. Insyaallah. Melentang ngenjak kotak. Wa mu'natir ridha, biaya menyusui luar biasa berat. Ya. Wa tarbiyah, begitu juga ya mendidik anaknya berat itu, mendidik anaknya. Wa mazidul hannan wasyafaqah, ditambah lagi menambah kesenangan dan kesayangannya kepada anak itu. Ya, tidak hanya lelah, tapi sayangnya juga nambah. Ya. Dia nomor itu dengan nebro lelah, hilang sayang tak kurang-kurang. Tapi dia enggak. Semakin dia beratan susah, semakin sayang itu yang dalam itu. Makin dalam. Ya, insyaallah. Wallahu alam, hanya Allah lah yang paling tahu hakikat semuanya itu. Wa qad qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bertanya seseorang kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahaqqan nas bi husni suhbati. Siapakah manusia yang paling berhak ya untuk ya diperlakukan paling baik, untuk ditemani, untuk disahabati gitu, kata sahabat itu. Siapakah
manusia yang paling berhak untuk ditemani, paling utama untuk disahabati, untuk tempat berbakti. Ai bibirri. Nah, maksudnya sobati ini adalah bibirri. Wasilati. Siapakah manusia yang paling berhak untuk kita berbakti? Wasilati, untuk kita sambung silaturahmi kita siapa? Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab orang tadi, ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi setelah itu? Qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Qala summaman, orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. 3 kali Rasulullah jawab, ibumu, ibumu, ibumu. Qala summaman, setelah Rasulullah selesai jawab 3 kali, ibu saja. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Qala abuka, baru bapakmu. Juara 4 wayah ini. Juara sai, ina. Juara 2, ina. Juara 3, ina. Juara 4, wayah. Jauh aja ini. Wa kama yajibu 'alal insani ayyabirra walidayhi fi hayatihima. Sebagaimana wajib atas manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya pada saat hidup keduanya. Kazalika yambagi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Begitu juga seyogianya bagi anak itu juga tetap berbakti kepada kedua orang tuanya setelah keduanya mati. Tetap kita wajib bakti, ya. Sekalipun sudah mati. Wazalika berdoa. Caranya kalau sudah mati berdoa. Kita banyak mendoakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wal istighfar, ya. Wal istighfari lahuma, banyak mintakan ampun kepada keduanya. Sudah dua-duanya sudah masuk dua tadi kan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita berbanyaklah supaya banyak-banyak kan? Atau kita langsung Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Nah, kalau kita supaya tidak repot, kena mungkin bapak kita punya bapak juga, ibu kita juga punya bapak, supaya naik semua ya. Perjamak saja itu. Ya. Rabbighfirli wali walidina. Ya. Warhamhum kama rabbawna sigoro. Itu ya. Rabbaya rabbau, itu tetap anunya, tasrifannya, ya. Ya, bukan robbaya ini tidak. Robbau. Sama dengan sollau sama. Ya. Rabbighfirli wali walidina warhamhum kama rabbayani sigoro, gitu ya. Sigor itu zaman dari sogir, ya. Sigorun, ya. Fi'alun. Buih, apa bu balut dah buih kiri kanan mentok buih wah ino. Buih, wah, ya. Papu si papu ama si ama terus ama si ama pitu keturunan wah buih wah ino. Sekali-kali kita berdoa kan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar, kanggo doa. Rabbighfirli kanggo, ya. Ya Allah ampunkanlah aku. Kita dulu kan? Atau mantap judul dengan doa kanggo. Ya. Allahumma ighfir liwalidina. Ya. Allahumma ighfir liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Kita doakan banyak istighfar. Wabit tasadduk, kita banyak mensedekahkan dia. Setiap kita beramal, jangan lupa dia untuk dia, ya. Sering-sering mengirimkan dia sedekah. Ya, anhuma untuk keduanya. Wa biqada'i duyunihima, kita lunasi hutang-hutang keduanya. Kalau ada hutangnya mati kita lunasi, ya. Hutang
hutang minan nas atau hutang minallah. Ya. Hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sesama manusia, terutama sama manusia yang berat. Ya, kalau Allah aja insyaallah. Sama manusia berat. Wa tampizu wasayahuma. Ya. Wa tampizi wasayahuma. Melaksanakan seluruh wasiat kedua. Apapun wasiat keduanya, kita harus, karena wajib memang melaksanakan wasiat. Wasiat itu pesan dari orang yang hidup untuk dilakukan setelah dia mati. Itu namanya wasiat, jamaknya wasaya. Ya. Wasiyatun, wasiyatani, wasaya. Ya. Itulah cara kita bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita laksanakan seluruh pesan-pesan dan wasiatnya. Ya. Wa bisilati arhamihima, kita sambung hubungan dengan yang pernah disambung oleh keduanya. Kita sambung sahabat ini kah kan cerita sahabat Malik ngono. Ya. Semua sahabat-sahabatnya yang bagus kita sambung persahabatannya. Tanda kita berbakti setelah orang tua meninggal. Wa birri asdiqaihima, berbuat baik kepada teman-temannya orang tua kita. Kalau ada temannya yang berjasa di dia, kita sambung berbuat baik kepada orang itu. Kita tolong dia, kita bantu dia, sama dengan menolong orang tua kita. Ya. Menolong sahabatnya yang sudah akrab dengan dia. Sangat senang dia orang tua kita. Ya. Senang dia. Dengan itu kita akan dapat ridhonya nanti. Sekalipun dia sudah meninggal dunia. Wa ahli mawaddatihima. Ya. Keluarga yang ia cintai, apakah iparnya dan seterusnya, ya. Sangat baik dia semua hubungannya. Kita perbaiki juga semua hubungan itu. Berarti kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Fazalika kulluhu min tamamil birri. Semuanya itu merupakan penyempurnaan kebaktian kita. Kama waradat bihil ahadis, sebagaimana telah didatangkan hal ini dalam hadis-hadis, ya. Wa fid du'a lil mayyit, termasuk ya berdoa untuk mayit. Wa fil istighfari lahu, atau mintakan ampun kepada yang mati. Wa tasadduqu anhu nab'un lahu kasir. Wa tasadduqu anhu, ya, nab'a lahu kasir. Bersedekah untuk orang mati sangat banyak manfaatnya. Yang bagi lil insan, sebaiknya seyogyanya bagi manusia alla yaghfula an zalik. Sebaiknya manusia tidak melupakannya itu, ya. Fi haqqi walidihi, di dalam mengisi hak kedua orang tuanya, khususon secara khusus. Wa fi haqqi ghairihim minal aqarib, mengisi juga hak-hak selain orang tua dari kerabat-kerabat yang dekat. Wazawil hukuk, orang yang mempunyai hak atas kita, ya. Mertua kita, ipar kita kan ada haknya juga, ya. Kita perbaiki juga. Wal muslimina umuman, seluruh umat Islam secara umum. Minimal dengan doa kan gampang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya. Atau dari awal lah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ya, warhamhum kama rabbawna shighara, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita dapat pahala sebanyak orang yang kita niatkan. Kalau yang kita niatkan itu 6 miliar, ya 6 miliar sudah pahala kita. Kalau tidak bisa kita hitung, ya tidak bisa dihitung juga dapat kita. Ya. Hanya kedar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal, enggak norak sekali. Sebelum kita tidur ini pesan Nabi, jangan Aisyah tidur sebelum minta maaf kepada seluruh umat Islam. Iya, jangan tidur kata Rasulullah. Minta maaflah dulu sebelum tidur kepada seluruh umat Islam. Memang pertama pesan Nabi, jangan
tidur sebelum menamatkan Quran. Kedua, jangan tidur sebelum minta syafaat kepada seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, ya, jadi minta maaf kepada seluruh umat Islam. Yang keempat, jangan tidur sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. 4 pesan Nabi. Jadi Siti Aisyah bingung, piran dah tidur mana ni? Pertama nama Quran piran dah tidur nama Quran. Oh, senyumlah Rasulullah. Maksudnya bukan menamatkan dari Fatihah sampai Nas. Cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran. Belum tidur, ya. Minta syafaat kepada Nabi, hanya membaca salawat kepada Nabi. Ya. Sama dengan kita minta syafaat. Seluruh Nabi Rasul tinggal baca salawatain saja sudah semuanya masuk itu. Warisairil anbiya wal salin sudah selesai. Ya. Sudah komplit salawatain itu saya lihat. Mendoakan umat Islam seluruhnya masuk. Yang ketiga tadi apa itu? Minta maaf dengan mendoakannya, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Itu hakikatnya sudah kita minta maaf itu. Anda tahu sang mati tidur, lu gua minta maaf itu. Beta nama Quran, beta wahai dan syafaat, beta lakum maaf. Yang terakhir, haji umrah itu adalah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Sama dengan kita berangkat haji dan umrah sudah. Tidur lengkap. Udah. Apa wah ngapal ta doang ni kan? Cuma kira kita kelalaian, lupa no. Kadang-kadang sing ngantuk tak telat tidur yo. Uduk-uduk doang itu ingat. Ya. Uduk. Maksud agama juga tidur, uduk sebelum tidur, sang mati tidur ini. Mun mati uduk, mati syahid, kena dalam ibadah. Bukan batal itu. Urusan bang penting awalnya itu uduk. Pira kali tangan tu dia ngitung batal lah. Uduk hitung-hitung, tunggak ini saya ngitung. Ya. Uduk sebelum tidur. Urusan tak batal di tengah aja, terserah lah. Kita tetap dihitung mati syahid. Nah. Kayak kembe belum uduk be. Lagi bisa jual pentol uduk ah. Dia tak tahu sang rombong dalam perang dengan mati syahid kita. Yo mudah nih. Hah? Aku pasrah. Kita mulai jatuh trauma, waktu itu kali tabrakan, itu berat-beratin. Nah, biasa. Tidak apa-apa pun tawah tinduk wuduk julu untuk. Iya. Sebenarnya kecematan tak batal lah itu. Kena kejep ini kebuka le bawah batal lah. Lalu kan tidak ada hitung. Yang penting awalnya dia wuduk. Dihitung sudah. Setidurnya dihitung ibadah. Bapak wuduk semalik yang muda-muda iya. Iya. Hah? Bakal itu sih benang kado, muda-muda iya. Udah. Angetin sekedik ngono kan? Campur lagi nyet kan angat bahaya. Kanggo si benang kanggo. Pokok tanggung risiko. Makruh ngambil makruh karena ndik tahan si benangna. Mudah tahan ndik makruh. Itu kan masalah. Ilatnya kena benangnya itu. Namun ndik tabarengan berarti tidak makruh. Suruh bangkal ini ada kumbe-kumbe, ada kumbe-kumbe. Masalah itu kan ada masalah memang. Tapi kalau udah ada masalah, maka tidak ada masalah. Nah, itu hukum. Kita campur saja gede. Saya angkat sinyat ini kan. Nah, angkat-angkat kuku jarinya kan. Wudu atuh. Itu yang segedik nih juga.
Summa innahu yambagi. Wallah subhanahu ta'ala alam. Kemudian bahwasanya seyogyanya masih ini ya, tapi sudah campur ini. Jadi wasakan baru aja ya. Insyaallah. Ini tapi yang kanak-kanak sekolah aja. Mano ya kan. Insyaallah. Insyaallah. Kena akhir zaman ini aja lah, sekat. Dekat dan suruh kurang-kurang. Karena belum mengerti mereka bagaimana pentingnya berbakti. Wallahu ta'ala alam. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan.